Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja berada, semoga Allah selalu menjaga kita sekalian, khususnya para pemirsa. Begitu juga semoga Allah selalu memberikan pengampunan kepada kita semua dan tidak bosan memberikan hidayah kepada kita dan menyelamatkan kita di tengah-tengah samudra kesalahan dan maksiat kita yang kita lakukan setiap hari dan mungkin bahkan setiap saat. Dan semoga juga Allah memberikan dan menumbuhkan di dalam jiwa kita kesadaran untuk bertaubat dan kekuatan untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga barangkali naudzubillah ada yang meninggalkan salat, segera melakukan salat, yang enggan melakukan puasa segera melakukan puasa, yang masih melakukan maksiat segera berhenti dari maksiatnya, dan semoga Allah selalu memberikan inayah dan hidayahnya serta kekuatan kepada kita, sehingga amal baik yang diberikannya kepada kita, taufik kepada perbuatan baik walaupun sedikit, khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala, semoga yang ada ini dapat bertahan dan bahkan diperbanyak, diperluas, sehingga kita semakin hari meningkat kebaikannya dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran terdahulu kita telah memasuki bagian pertama dari kajian yang direncanakan dalam ilmu akhlak ini, yaitu mukaddimah. Dan dalam mukaddimah ini kita telah memasuki subjudul seperti struktur manusia, kemudian kenonmaterian daripada roh manusia atau jiwa. Alhamdulillah, dan kita di akhir pelajaran yang telah lalu telah memberikan pengarahan kepada para pemirsa sekalian bahwasanya meyakini keabadian, kelanggengan, kekekalan daripada roh manusia bukan merupakan kemusyrikan sebagaimana kekalnya surga atau neraka, karena di samping hal itu telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan agama Islam kita. Ia juga merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jauh berbeda antara keabadian Allah dan keabadian makhluknya. Karena keabadian Allah adalah zati, adalah dari dirinya sendiri. Sementara keabadian makhluk seperti surga, neraka, dan ruh manusia atau para malaikat itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berbeda, tapi bahkan tidak bisa disamakan. Yang qiyamuhu binafsihi dengan yang qiyamuhu bigairihi, yakni yang zatnya mandiri, zatnya berdiri sendiri
dengan zatnya yang berdiri atas pemberian yang lain, ditopang oleh sebab, ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbeda. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita sebagaimana yang telah saya janjikan kepada para pemirsa sekalian yang budiman di mana saja berada. Semoga Allah selalu menjaganya, yaitu memberikan argumentasi filosofis atau yang bersifat akliyah terhadap kenon-materian daripada roh atau jiwa manusia ini. Dan telah saya sampaikan sebelumnya bahwa argumentasi ini tidak wajib diketahui oleh kaum muslimin secara merata, walaupun dia merupakan hal yang baik untuk diketahui untuk menambah keteguhan kita, keteguhan para pemirsa dalam menghadapi cobaan hidup dan dalam membangun akhlakul karimah pada diri kita sekalian. Ketidakmestian mengetahui argumentasi-argumentasi yang nanti dipaparkan ini dikarenakan karena kita kaum muslimin secara gamblang dalam Al-Quran, secara gamblang dalam riwayat-riwayat telah dijelaskan bahwasanya roh kita ini adalah abadi. Yani kematian manusia hanyalah berpindahnya ruh daripada badan, kemudian berpindahnya ruh dari badan ke alam barzakh, yakni ke alam antara, yakni antara dunia dan akhirat. Kemudian dari alam antara itu atau barzakh itu berpindah ke alam akhirat. Dan sebagaimana diketahui bahwa di alam akhirat ada dua kemungkinan, yaitu ke surga atau ke neraka. Bagi yang ke surga sudah jelas abadi. Kemudian bagi yang ke neraka ada dua kemungkinan, bisa abadi dalam neraka, na'udzubillah, bisa juga keluar dari neraka setelah terbakar dosa-dosanya, kemudian dia masuk ke dalam surga yang juga pada akhirnya abadi di dalam surga. Nah, ajaran ini merupakan ajaran yang dalam istilah umum di Indonesia rukun. Kalau istilah khususnya dalam Ahlul Bait dikatakan dasar keimanan, atau kalau saudara-saudara kita yang lain mengatakan rukun iman. Oleh karena itu kekekalan daripada akhirat, surga, neraka dan kelazimannya, konsekuensinya kekekalan daripada ruh ini merupakan hal yang bersifat bukan hanya diajarkan dalam Islam, tapi memiliki posisi yang penting, yaitu sebagai rukun iman atau sebagai dasar keimanan daripada Islam. Jadi dia merupakan tonggak daripada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu argumentasi filosofis yang akan diajukan ini tidak mesti dimiliki oleh kaum muslimin, walaupun sudah dikatakan bahwa dia merupakan kekayaan dan baik untuk diketahui oleh kita bersama. Oleh karena itu yang mampu untuk memahami para pemirsa diharapkan konsentrasi, dan sudah tentu karena pelajaran kita bukan filsafat, maka saya akan menyebutkannya secara global saja dari dalil filosofis terhadap kenon-materian ruh atau jiwa manusia ini. Semoga dapat ditangkap oleh para pemirsa di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Argumen pertama adalah ketidakmampuan materi dalam menerima form-form. Ini form atau bentuk-bentuk, atau katakanlah spesifik, atau katakanlah juga esensial daripada materi, kalau
melebihi dari satu spesifik. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah bahwa materi tidak mampu menerima rupa-rupa yang banyak, esensi-esensi yang banyak, esensial yang banyak, spesies yang banyak. Seperti misalnya ikan, spesies ikan itu tidak bisa dia menerima spesies batu. Jadi dia tidak bisa dikatakan juga batu, juga air, juga pohon, tidak bisa. Begitu pula sebaliknya. Pohon tidak bisa menerima ikan, spesies ikan, kemudian spesies air, batu, dan seterusnya. Itu ciri daripada materi. Tapi ruh manusia, manakala mengetahui esensi-esensi, spesifik-spesifik, atau esensial-esensial daripada materi-materi, seperti ikan, pohon, gunung, batu, air, dan seterusnya, ternyata manusia memiliki kemampuan untuk menampung semua esensi-esensi tersebut. Atau lebih jelasnya, mampu menerima form-form atau bentuk-bentuk daripada materi yang banyak. Sebagaimana dibuktikan dalam filsafat bahwa materi itu memiliki dua hal, memiliki matter, yakni materialnya, materinya, kemudian memiliki bentuknya, yakni rupanya, rupa atau formnya. Seperti ayam, kemudian kambing misalnya. Dari sisi matter ayam ini dengan matter kambing itu sama. Dari sisi materialnya, bahwasanya dia memiliki panjang, lebar, dan tebal. Jadi matter daripada ayam dengan kambing sama. Tapi spesiesnya, yakni keayaman ayam, kemudian kekambingan kambing tidak sama. Dan ayam tidak bisa menerima spesies kambing, kambing juga tidak bisa menerima spesies ayam. Akan tetapi manusia mampu menerima dua-duanya ini, ayam dan kambing. Mungkin Anda bertanya, sebelum saya teruskan pertanyaan Anda, jadi manusia mampu menerima kedua spesies ini, yakni ayam dan kambing. Sementara badaniahnya tidak berubah. Dilihat dari jasmaniahnya, manusia tidak berubah menjadi kambing, atau tidak berubah menjadi ayam, dan tidak berubah menjadi kambing. Sementara yang disebut esensi ayam dan kambing ada pada manusia. Oleh karena itu, penerimaan manusia terhadap spesies ayam dan kambing ini ada pada ruhnya, bukan ada pada badannya. Itu yang pertama. Kesimpulan kedua, bahwa karena ruh manusia bisa menampung dua-duanya, bahkan lebih, dua spesies atau bahkan lebih, dua form bahkan lebih, maka jelas bahwa ruh manusia itu adalah non-materi adanya. Nah, dengan demikian terbuktilah bahwa ruh manusia itu non-materi. Sebab kalau materi, dia tidak bisa menampung dua spesies, dua form sekaligus dalam dirinya. Mungkin Anda bertanya bahwa apakah manusia ketika mengetahui kambing, dia berubah menjadi kambing, atau ketika mengetahui ayam, dia berubah menjadi ayam? Jawabannya tidak. Ruh manusia adalah suatu keberadaan non materi yang luar biasa. Dia dapat menampung banyak spesies, kemudian sebagai wilayah daripada keluasan pengetahuannya. Oleh karena itu, salah satu tekanan daripada bukti kenon-materian ruh ini bahwasanya
banyaknya spesies yang masuk pada manusia atau form yang masuk pada manusia itu bukan hanya tidak boleh, bukan hanya tidak bisa, tapi bahkan menambah kekayaannya, yakni kekayaan pengetahuannya. Nah, yang kedua, mungkin Anda berkata, ketika manusia tahu tentang ayam atau kambing, karena dia tidak berubah menjadi ayam dan kambing, maka pada hakikatnya informasi tentang ayam dan kambing yang masuk pada manusia bukan esensi daripada ayam dan kambing yang masuk pada manusia. Jawabannya adalah tidak demikian. Jadi yang masuk pada ruh manusia itu memang benar-benar esensi daripada ayam dan kambing atau spesies-spesies yang lain. Ini yang menjadi perdebatan antara filosof yang meyakini adanya hakikat, kemudian filosof yang tidak meyakini adanya hakikat, yang disebut dalam bahasa Arab sofistiyun atau kelompok sofis. Kelompok sofis mengatakan apa? Yang kita tahu ini adalah informasi yang ada dalam benak kita dan dia bukan hakikat yang kita ketahui di luar. Nah, jadi kambing yang kita ketahui atau ayam yang kita ketahui itu bukan ayam yang hakiki, bukan kambing yang hakiki. Dia merupakan hayalan kita. Malah dia mengatakan hayal dalam hayal. Oleh karena itu semua ini tidak ada. Kelompok sofis mengatakan begitu. Dia hanyalah hayalan kita. Lalu dijawab oleh para filosof hakikat bahwa kalau yang kita ketahui ini bukan hakikat yang di luar itu, dia adalah hayal dalam hayal misalnya, atau hayalan kita saja, berarti seluruh ilmu pengetahuan kita ini salah. Kambing yang kita ketahui salah, ayam yang kita ketahui salah, pohon yang kita ketahui salah, langit yang kita ketahui salah, manusia yang ada di hadapan kita yang kita ketahui itu salah, dan seterusnya. Kelompok sofis mengatakan iya, salah. Oleh karena itu sebenarnya keberadaan manusia, kata kelompok sofis ini, keberadaan manusia yang ada di luar itu hayalan kita, enggak ada. Jadi pada hakikatnya dia tidak ada. Nah, kalau dibilang ada berarti benar bahwasanya yang kita ketahui dengan yang di luar cocok. Berarti ilmu itu ada. Informasi yang benar itu ada. Jadi ada dua kemungkinan. Ayam yang kita ketahui ini ayam, atau ayam yang kita ketahui ini bukan ayam. Gunung yang kita ketahui ini gunung betulan, atau gunung yang kita ketahui ini bukan gunung. Kalau dikatakan bahwa gunung yang kita ketahui ini adalah bukan gunung, maka sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok sofis, berarti gunung yang kita lihat itu tidak ada. Nah, ini mengingkari fitrah manusia yang meyakini akan adanya gunung, akan adanya pohon, akan adanya benda-benda yang kita makan. Karena keberadaannya itulah maka kita berkomunikasi satu sama lain. Kita mencari nafkah karena nafkah itu ada, nasi itu ada, air itu ada, maka itu kita minum, maka itu kita berwudu, sholat, dan seterusnya. Maka itu Allamah Tabatabai rahmatullahi alaih dalam menghadapi kelompok sofis ini memberikan beberapa anjuran. Misalnya diajak ke harimau atau diajak ke air. Kalau kita ajak sofis ini ke air, atau ya ketika kita ajak menyeberangi sungai, dia misalnya mengangkat celananya supaya tidak basah, maka berarti dia meyakini adanya air. Kalau kita ajak ke harimau, kemudian dia lari, maka dia meyakini adanya harimau. Padahal menurut dia
harimau tidak ada. Harimau yang dia ketahui itu hayalan kita. Nah itu. Atau kita mengatakan kepada dia, wahai kamu orang sofis yang mengatakan bahwa seluruh yang kita tahu ini salah, tidak ada kebenarannya. Saya mau mengatakan kepada kamu, apakah ini pengetahuanmu atau hayalanmu? Dia akan mengatakan pengetahuanku. Aku mengetahui bahwa tiada pengetahuan yang benar yang memiliki kecocokan pada alam nyata sehingga dikatakan ilmunya benar atau informasinya benar. Nah, kita akan menjawab ke dia, kalau kamu mengatakan bahwa informasimu ini benar, ilmumu ini benar, maka pernyataanmu ini dan kebenaran ilmumu ini kontradiksi. Kamu mengatakan semua ilmu salah, tidak memiliki bukti, tidak memiliki ukuran kebenaran, yakni kenyataannya. Sehingga kalau sesuai dengan kenyataannya itu dikatakan benar ilmunya, kalau tidak sesuai dengan kenyataannya dinyatakan salah. Kamu mengatakan tidak ada ilmu yang benar. Tapi di lain pihak kamu mengatakan ilmumu ini benar. Nah, ketika ilmumu ini benar, berarti dia menentang isi pernyataanmu yang mengatakan semua ilmu itu salah. Nah, jadi orang yang mengingkari ilmu ini merupakan suatu hal yang sangat mengingkari kenesesarian, yakni kemestian, hal yang merupakan darurah kalau dalam bahasa Arabnya, yang mesti, yang gampang diketahui oleh manusia, dan hal ini tidak mungkin. Oke, kembali kepada masalah pertanyaan Anda bahwasanya ketika manusia ini mengetahui apakah dia berubah menjadi yang diketahui itu, jawabannya tidak. Tapi sebagaimana yang sudah dijelaskan barusan ini, karena yang diketahui manusia itu adalah esensi dan hakikat daripada objek yang diketahuinya di luar, seperti ayam dan kambing. Yang diketahui manusia itu adalah hakikat, esensi, form daripada ayam dan kambing. Maka dapat dikatakan bahwa yang ada pada manusia ini adalah esensi itu sendiri. Oleh karena itu dalam filsafat dikatakan bahwa setiap yang terbatas, khususnya materi, memiliki dua hal, eksistensi dan esensi, keberadaan dan batasan adanya. Ayam dan kambing dalam contoh kita ini memiliki keberadaan, eksistensi. Dari sisi keberadaannya sama, dari sisi eksistensialnya sama-sama ada. Tapi dari sisi esensinya, batasannya, bahwasanya ayam adalah ayam dan ayam bukan kambing, dan kambing adalah kambing dan kambing bukan ayam, maka di sini esensinya berbeda. Nah, ini penting sekali untuk mengerti bahwa materi khususnya memiliki eksistensi dan memiliki esensi. Kenapa? Karena beda antara eksistensi dan esensi ini hanya dalam bentuknya, dalam efeknya, dalam aksinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, bahwa ayam yang diketahui oleh manusia itu hakikat ayam yang ada di luar, yang ada di luar akal manusia, yang ada di luar roh manusia. Ini ayam yang ada di luar sebagai objek pengetahuan manusia, sebagai hakikat yang nantinya akan menjadi ukuran bagi benar dan salahnya ilmu manusia ini. Nah, esensi ayam yang ada pada manusia itu sesuai dengan esensi ayam yang ada di luar. Kalau tidak sesuai, maka seluruhnya menjadi kebodohan, dan ini sama dengan kelompok sofis, dan ini sangat mengingkari akal sehat dan fitrah manusia. Oleh karena itu,
ayam yang ada di luar akal dengan ayam yang ada di dalam akal itu sama esensinya. Tapi karena secara eksistensialnya, secara keberadaannya, ayam yang ada pada akal manusia tidak sama dengan ayam yang ada di luar akal manusia, maka yang membedakan bukan dari sisi esensinya, melainkan dari sisi efek atau aksinya. Misalnya ayam yang ada di luar, dia memiliki volume, memiliki panjang, lebar, dan tebal, memiliki bulu, memiliki warna, kemudian memiliki daging. Karena bulunya indah dipelihara, karena dagingnya enak dimakan misalnya. Tapi ayam yang ada pada akal manusia tidak memiliki efek-efek itu. Jadi yang membedakan ayam dalam akal manusia dan ayam yang ada di luar manusia hanyalah efeknya, di mana efek ini hanya dipengaruhi oleh eksistensi daripada ayam, bukan esensi daripada ayam. Oleh karena itu esensi yang ada pada manusia sama dengan esensi yang ada di luar manusia. Apa yang ingin saya simpulkan dalam argumentasi ini? Yang ingin saya simpulkan bahwa karena manusia mengetahui banyak esensi yang ada di muka bumi ini, maka dia dapat menampung seluruh hakikat materi, seluruh hakikat esensi yang ada pada alam materi ini pada dirinya. Nah, berbeda dengan materi. Kalau materi seperti ayam tadi, dia hanya menerima esensi ayam, form ayam. Tidak bisa menerima esensi kambing atau form kambing atau pembeda kambing atau differentia kambing. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pertama, karena banyak esensi yang diketahui oleh manusia dan tidak merubah jasmaniahnya, struktur jasmaniahnya, berarti dia ada pada ruh manusia. Dan karena banyak yang dapat ditampung oleh ruh manusia daripada form-form yang ada, esensi-esensi yang ada, berarti ruh manusia adalah non-materi. Dengan alasan kalau dia materi, ruh manusia ini materi, atau ditampung di otak kita, maka dia tidak akan mampu menerima lebih dari satu. Bahkan dia tidak mampu menerima lebih dari dirinya sendiri sebagai manusia. Yang lainnya nggak bisa. Ayam satu aja nggak bisa. Apalagi ayam, kambing, dan yang lain-lain. Itu kalau penampungan daripada pengetahuan hakikat tersebut ada pada badan manusia atau bagian badan manusia yang disebut otak. Dengan demikian kesimpulannya, mereka tertampung dalam ruh manusia. Dan karena karena bisa menampung banyak form, berarti ruh manusia itu adalah non-materi. Sampai sekian perjumpaan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita kepada yang benar dan memberikan kekuatan untuk melaksanakannya, dan memberikan petunjuk kepada kita, menunjukkan kebatilan sebagaimana ia, dan memberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu.